Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang model peluang linear, regresi logistik, dan regresi probit. Next. Jadi ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Dela Wijayanti, Rindu Hardianti, Raihana Nada Ayu, Nadine Gita Cahyani, dan Dita Salsabila. Jadi di sini ada data kasusnya, dapat dilihat sumbernya itu dari simdos.unut.ac.id. Lanjut, next. Dan selanjutnya keterangannya itu adalah X1-nya itu adalah pendapatan, X2-nya pekerjaan, X3-nya itu adalah anggota keluarga, dan Y-nya itu adalah kepemilikan rumah. Selanjutnya di sini yang pertama ada metode peluang linier. Jadi model peluang linear ini dapat dituliskan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah error I. Dengan keterangan X-nya itu adalah nilai dari atribut untuk individu, yaitu objek pengamatan yang dipelajari. Selanjutnya Y-nya itu sama dengan 1 jika tergolong kategori pertama dan 0 jika tergolong dalam kategori kedua. Selanjutnya error, yaitu galat error yang timbul pada pengamatan yang diasumsikan sebagai variabel acak yang berdistribusi bebas dengan nilai tengah rata-rata sama dengan 0. Selanjutnya adalah langkah-langkah dengan menggunakan SPSS, yaitu yang pertama membuka software SPSS pada device, selanjutnya membuat kolom variabel data pada halaman variabel view, yang ketiga adalah masukkan data pada masing-masing kolom pada halaman data view, yang keempat adalah click analyze, regression, selanjutnya linear, yang selanjutnya adalah masukkan variabel Y pada form dependent dan variabel X pada form dependent S. Lalu selanjutnya klik OK dan selanjutnya akan muncul output SPSS-nya. Selanjutnya adalah di sini ada hasil output software SPSS-nya. Di sini berdasarkan output di atas diketahui bahwa R-square-nya itu bernilai 0,315. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 31,5%. Selanjutnya adalah hasil output software SPSS. Di sini yaitu uji hipotesisnya itu adalah H0-nya tidak terdapat pengaruh antara variabel prediktor yaitu X secara simultan terhadap variabel respon Y. Dan H1-nya itu adalah terdapat pengaruh antara variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y. Selanjutnya keputusannya itu adalah p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5, yaitu besar p-value-nya itu 0,011, yaitu lebih kecil dari 0,05, atau f hitungnya itu lebih dari f tabel, yaitu 4,454 lebih besar dari 0,93, maka tolak H0. Dan kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada model terdapat satu pengaruh variabel prediktor X yang mempengaruhi variabel respon Y. Jadi di sini ada hasil output software SPSS pada gambar tersebut, di mana uji hipotesisnya H0 tidak terdapat pengaruh antara variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y. Kemudian H1 terdapat pengaruh antara variabel prediktor X secara simultan terhadap variabel respon Y. Untuk keputusannya pada variabel X1 yaitu p-value lebih dari 0,05 yaitu 0,628 lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel yaitu 0,489 kurang dari 2,045. Maka keputusannya adalah terima H0. Untuk variabel X2 di mana p-value kurang dari 0,05 yaitu 0,025 kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,363 lebih dari 2,045, maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk variabel X3, p-value kurang dari 0,05 yaitu 0,026 kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel yaitu 2,351 lebih dari 2,045. Maka keputusannya adalah tolak H0. Untuk kesimpulannya,
Pada variabel X1, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat pengaruh variabel prediktor X yang mempengaruhi variabel respon Y. Kemudian untuk variabel X2, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada model terdapat satu pengaruh variabel prediktor X yang mempengaruhi variabel respon Y. Untuk variabel X3, kesimpulannya adalah dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada model terdapat satu pengaruh variabel prediktor X yang mempengaruhi variabel respon Y. Dengan model persamaan linear yang terbentuk itu adalah min 0,146 ditambah 5,091 E minus pangkat min 8 X1 plus 0,445 X2 ditambah 0,172 X3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang model logistik. Jadi untuk konsepnya, model logistik adalah model dalam analisis data kategorik yang menjamin bahwa variabel respon Y itu berupa nilai peluang yang akan memenuhi hukum peluang 0 kurang dari sama dengan P kurang dari sama dengan 1 atau P itu berada pada nilai antara 0 hingga 1. Nah, kemudian model ini tuh dibentuk berdasarkan konsep model logit. Kemudian model logit ini tuh didefinisikan PI sama dengan nilai harapan dari YI sama dengan 1 pada XI sama dengan eksponen dari pangkat beta 0 plus beta 1 XI per 1 plus eksponen beta 0 plus beta 1 XI, atau PI sama dengan eksponen ZI per 1 plus eksponen ZI di mana ZI adalah beta 0 plus beta 1 XI, di mana nilai dari PI itu adalah di antara 0 hingga 1 karena nilai Z1 itu adalah di antara min tak hingga tak hingga. PI mempunyai hubungan nonlinear dengan ZI, artinya PI itu tidak konstan seperti asumsi pada model peluang linear sebelumnya. Untuk definisi logit, PI sama dengan eksponen dari ZI per 1 plus eksponen dari ZI, di mana kemudian 1 minus PI sama dengan 1 minus eksponen dari ZI per 1 plus eksponen dari ZI sama dengan 1 per 1 plus eksponen dari ZI. Kemudian rasio PI dan 1 min PI adalah PI per 1 min PI sama dengan eksponen dari ZI per 1 plus eksponen dari ZI dibagi 1 per 1 plus eksponen dari ZI. Kemudian sama dengan eksponen dari ZI. Jika out ini kita lakukan akan mendapatkan hasil yaitu ln dari PI plus PI per 1 min PI sama dengan ZI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI, sehingga diperoleh modelnya adalah ln PI per 1 min PI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI, dengan keterangan bahwa L itu disebut sebagai model logit, kemudian L linear dalam X, L linear dalam beta 0 dan beta 1, dan beta 0 adalah perubahan dalam L jika X berubah 1 unit, jika B1 adalah L saat pendapatan sama dengan 0. Kemudian untuk software SPSS, langkah-langkahnya adalah yang pertama, buka software SPSS pada device. Yang kedua, membuat kolom variabel data pada halaman variabel view. Dan yang ketiga, masukkan data pada masing-masing kolom pada halaman data view. Yang keempat adalah klik analyze, regression, dan binary logistik. Yang kelima, klik categorical dan masukkan variabel pekerja dalam from categorical covariate. Selanjutnya adalah klik OK dan klik option. Kemudian pilih Hosmer-Lemons show goodness of fit, kemudian CL for exponent B, kemudian klik OK dan klik save, lalu pilih probabilities and group membership. Kemudian yang terakhir, klik OK dan output SPSS telah muncul. Selanjutnya yaitu hasil output software SPSS. Uji hipotesisnya yaitu H0 tidak ada pengaruh prediktor yang signifikan mempengaruhi variabel respon. H1 setidaknya ada satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon. Keputusannya yaitu p-value kurang dari 0,05 yaitu 0,003 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa setidaknya pada model terdapat satu variabel prediktor yang mempengaruhi variabel respon.
Yang kedua yaitu uji simultan untuk menguji keberartian koefisien secara keseluruhan atau simultan. Uji hipotesisnya yaitu H0 beta I sama dengan 0, H1 beta I tidak sama dengan 0. Keputusannya yaitu nilai min 2 log likelihood sama dengan 27,952, lebih dari nilai chi-square 7,815, maka tolak H0. Kesimpulannya yaitu maka dapat disimpulkan bahwa model signifikan pada tingkat signifikansi yaitu 5%. Yang B yaitu nilai statistik Wald. Nilai statistik Wald untuk pendapatan sebesar 0,180 kurang dari nilai chi-square yaitu 3,841 dengan signifikansi sebesar 0,671 lebih dari 0,05. Artinya, pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Nilai statistik Wald untuk pekerja sebesar 0,00 kurang dari nilai chi-square 3,841 dengan signifikansi sebesar 0,999 kurang dari 0,05. Artinya, pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel pekerja tidak berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Nilai statistik Wald untuk jumlah anggota sebesar 4,027. Nilai statistik Wald untuk jumlah anggota sebesar 4,027 lebih dari nilai chi-square 3,841 dengan signifikansi 0,045 kurang dari 0,05. Artinya, pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Persamaan yang terbentuk yaitu ln P per 1 min P sama dengan 16,744 min 21,320 pekerja plus 1,214 jumlah anggota. Kesimpulannya yaitu ketika jumlah pekerja berkurang 1 orang, maka jumlah kepemilikan rumah menurun sebesar 21,32 kali. Yang kedua, ketika jumlah anggota bertambah 1 orang, maka jumlah kepemilikan rumah bertambah sebesar 1,214 atau sekitar 1 kali. Selanjutnya yaitu goodness of fit. Uji hipotesisnya yaitu H0 model fit, H1 model tidak fit. Keputusannya signifikansi 0,084 lebih dari 0,05, maka gagal tolak H0 atau terima H0. Kesimpulannya yaitu dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa model tersebut fit dan dapat digunakan untuk menginterpretasikan hubungan antara pendapatan, pekerja, dan jumlah anggota. Coefficient table-nya seperti ini. Hasilnya yaitu dari 12 orang, 10 diantaranya diprediksi tidak memiliki kepemilikan rumah dan sisanya 2 orang memiliki kepemilikan rumah. Dari 22 orang yang diprediksi memiliki kepemilikan rumah, 20 orang dan sisanya 2 orang tidak memiliki kepemilikan rumah. Tingkat akurasi model yaitu 10 plus 20 dibagi 33 sama dengan 90,9%, yaitu pengklasifikasiannya yaitu 30 dari 33 sampel sudah tepat. Persamaan model logit yang terbentuk yaitu Y2 sama dengan 16,744 min 21,320 X1 plus 1,214 X3. Selanjutnya ada model probit.
Model probit merupakan model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel respon dengan satu atau lebih prediktor di mana variabel dependen berupa data biner dan variabel independen berupa kualitatif atau kuantitatif. Model regresi yang digunakan biasanya berbentuk Y duga I sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI sehingga untuk memperoleh Y duga diperlukan link function bagi model probit. P topi dalam kurung YI sama dengan 1 dengan syarat XI sama dengan Pi dalam kurung beta topi 0 ditambah beta topi 1 XI. P inverse dalam kurung P topi dalam kurung YI sama dengan 1 dengan syarat XI sama dengan P inverse dalam kurung Pi dalam kurung beta topi 0 ditambah beta topi 1 XI. P inverse dalam kurung P topi dalam kurung YI sama dengan 1 dengan syarat XI sama dengan beta topi 0 ditambah beta topi 1 XI. Sehingga diperoleh link function bagi model probit adalah P inverse pendugaan beta 0 dan beta 1 dilakukan dengan metode pendugaan weighted least square atau WLS sehingga dapat dihasilkan beta topi sama dengan dalam kurung X aksen dikali V inverse dikali X dipangkatkan min 1 atau diinversekan dikali X aksen dikali V inverse dikali Y. Software SPSS. Langkah-langkah menggunakan SPSS. Yang pertama, buka software SPSS pada device. Yang kedua, membuat kolom variabel data pada halaman variabel view. Yang ketiga, masukkan data pada masing-masing kolom pada halaman data view. Yang keempat, klik Analyze, lalu Generalize Linear Models. Yang kelima, klik Type of Model, lalu Probit. Yang keenam, klik Respond, masukkan dependent variable dan klik Reference kategori First atau Lowest Value, lalu Continue. Yang 7, klik Predictors, masukkan covariate variable. Ke-8, klik Model, pindahkan seluruh variabel ke dalam kolom model. Yang ke-9, klik Statistik, lalu klik World. Yang ke-10, klik OK dan output SPSS akan muncul. Berikut hasil output software SPSS. Yang pertama ada A. Uji simultan untuk menguji keberartian koefisien secara keseluruhan atau simultan. Uji hipotesis ada H0, beta I sama dengan 0 dan H1 beta I tidak sama dengan 0 dengan alfanya 5%. Keputusan statistik uji yang digunakan adalah likelihood ratio test. G kuadratnya ada 13,235 itu lebih besar dari chi-square tabel 7,815 atau p-value-nya 0,04 kurang dari sama dengan alfa 0,05. Maka tolak H0. Kesimpulannya, maka dapat disimpulkan bahwa model signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Yang B ada nilai statistik Wald. Nilai statistik Wald untuk pendapatan sebesar 0,214 kurang dari chi-square tabel 3,841 dengan signifikansi sebesar 0,644 lebih dari 0,05 artinya pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Nilai statistik Wald untuk pekerja sebesar 0,0 kurang dari chi-square tabel 3,841 dengan signifikansi sebesar 0,999 lebih dari 0,05 artinya pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel pekerja tidak berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Nilai statistik Wald untuk jumlah anggota sebesar 4,390 lebih dari chi-square tabel 3,841 dengan signifikansi 0,036 kurang dari 0,05. Artinya pada taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah anggota berpengaruh terhadap variabel kepemilikan rumah. Persamaan yang terbentuk ada P topi XI sama dengan minus 2,287 ditambah 0,0000002201 pendapatan ditambah 6,996 pekerja ditambah 0,580 jumlah anggota. P topi XI sama dengan minus 2,287 ditambah 6,996 pekerja ditambah 0,580 jumlah anggota. Kesimpulan yang A, ketika jumlah pekerja bertambah 1 orang, maka jumlah kepemilikan rumah meningkat sebesar 6,996 atau sekitar 7 kali. Dan yang B, ketika jumlah anggota bertambah 1 orang, maka jumlah kepemilikan rumah bertambah sebesar 0,580 atau sekitar 1 kali. Berikut adalah hasil output software SPSS untuk goodness of fit. Uji hipotesis H0 itu ada model probit yang terbentuk sesuai. Yang H1 model probit yang terbentuk tidak sesuai. Keputusan ada p-value 1,918 kurang dari sama dengan 0,05. Maka terima H0. Kesimpulannya, dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa model probit yang terbentuk adalah sesuai. Bersama model probit yang terbentuk ada
P topi XI sama dengan min 2,287 ditambah 6,996 pekerja ditambah 0,580 jumlah anggota. Selanjutnya yaitu model terbaik. Pemilihan model terbaik dapat dilihat dari besarnya nilai p-value GOF. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Probit. Karena nilai p-value pada model Probit adalah sebesar 1,918, yaitu lebih besar daripada p-value model Logit, yaitu 0,084. Selanjutnya, berdasarkan model terbaik yang terpilih, kami membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapakah peluang seorang yang tidak bekerja dengan pendapatan sebesar 1.500.000 dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 2 orang akan memiliki kepemilikan rumah? Yang kedua, berapakah peluang seseorang yang bukan pekerja dengan pendapatan sebesar 2 juta dengan anggota keluarga 6 orang akan memiliki kepemilikan rumah? Yang ketiga, berapakah peluang seorang bukan pekerja dengan pendapatan sebesar 3 juta memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang akan memiliki kepemilikan rumah? Selanjutnya jawabannya. Jawaban yang pertama yaitu P topi kurung buka X sama dengan 1 sama dengan Pi kurung buka X aksen, di mana P topi kurung buka X sama dengan 1 sama dengan Pi kurung buka min 2,287 ditambah 0,0000002201 pendapatan ditambah 6,996 pekerja ditambah 0,58 jumlah anggota. Untuk mencari X aksennya kita substitusikan saja, yaitu X aksen sama dengan min 2,287 ditambah 0,0000002201 kali 1.500.000 ditambah 6,996 kali 0 ditambah 0,58 kali 2, sehingga diperoleh X aksen sama dengan min 0,79685. Berdasarkan tabel statistik Z, min 0,79685 diperoleh nilai yaitu 0,2148. Dengan demikian, kemungkinan seorang yang tidak bekerja dengan pendapatan sebesar 1.500.000 dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 2 orang akan memiliki kepemilikan rumah dengan peluang yaitu sebesar 21%. Kemudian jawaban nomor 2, caranya sama seperti nomor 1, tinggal disubstitusikan saja dengan X aksen yaitu min 2,287 ditambah 0,0000002201 dikali 2 juta ditambah 6,996 dikali 0 ditambah 0,58 dikali 6, sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan 1,6332. Nah, berdasarkan tabel statistik Z 1,6332 diperoleh nilai peluang yaitu 0,9498. Dengan demikian, kemungkinan seseorang yang tidak bekerja dengan pendapatan sebesar 2 juta dengan jumlah anggota sebanyak 6 orang akan memiliki kepemilikan rumah dengan peluang sebesar 94%. Selanjutnya jawaban nomor 3. Dimana caranya sama seperti nomor-nomor sebelumnya, tinggal disubstitusikan saja, yaitu X aksen sama dengan min 2,287 ditambah 0,0000002201 dikali 3 juta ditambah 6,996 dikali 0 ditambah 0,58 dikali 5, sehingga diperoleh nilai X aksen sama dengan 1,2733. Berdasarkan tabel statistik Z 1,2733 diperoleh nilai peluangnya yaitu 0,8980. Dengan demikian, kemungkinan seseorang yang tidak bekerja dengan pendapatan sebesar 3 juta memiliki anggota keluarga sebanyak 5 orang akan memiliki kepemilikan rumah dengan peluang yaitu sebesar 89%. Sekian dari presentasi kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.